Shalom. Kita sampaikan selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan satu persembahan yang terbaik, yaitu pengucapan syukur dari dasar hati kita. Mari saya undang saudara jemaat untuk sambil berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Hanya Allah.
pernyataan kami di hadapan pagi hari ini Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang mengasihi kepada Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan untuk selamanya. Dan biarlah ini menjadi komitmen di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami tidak akan pernah menghalangi kasih kami kepada Tuhan, karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi di dalam kehidupan kami. Bersyukur pada pagi hari ini kalau Tuhan masih menganugerahi perpanjangan umur, kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami. Secara khusus kesempatan di mana kami boleh menghampiri tahta kasih karunia-Mu lewat ibadah yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami. Lewat ibadah ini kami boleh membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh membangun keintiman dengan Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan lewat ibadah yang Kau sediakan bagi kami pagi hari ini, sehingga membuat kami semakin diteguhkan, baik iman kami, pengharapan kami, dan kasih kami kepada Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan akan lawatan Tuhan, akan jamahan tangan kuasa Tuhan, sehingga kehadiran kami boleh disegarkan, jiwa kami boleh disegarkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Untuk itu kami serahkan hamba-hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan yang mulia ini, baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD, paduan suara, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau kuduskan kami, Kau sucikan kami, terlebih pengurapan dan Roh-Mu yang kudus Tuhan nyatakan lewat pelayanan kami. Pelayanan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih dalam perjalanan, Tuhan jaga lindungi sertai tuntun dan bimbinglah mereka segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, bahkan ingin merebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak, kami patahkan kuasa yang di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat Tuhan lewat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap gereja-gereja-Mu yang saat ini sedang mengadakan ibadah yang sama yang kami lakukan. Bagaimana Tuhan memberkati kami, Tuhan memberkati mereka semuanya, akan nama Tuhan dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami buka ibadah kami pagi hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kekuatan oleh Tuhan untuk kita bersama-sama dengan hadir di tempat ini. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk kita meninggikan Dia, memuji, memuliakan Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah Mazmur. Hatiku percaya.
tidak akan berubah. Kasih Tuhan selalu menyertai hidup kita, asalkan kita mau terpaut erat bersama dengan Dia. Denganmu Tuhan, kita tidak akan ragu lagi untuk melihat kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk dibentuk, untuk menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Biar lewat firman Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Penyertaannya tidak akan pernah lekang oleh waktu. Arti kehadiran Tuhan.
undang kami ke depan untuk pimpin kita di dalam doa, mempersiapkan hati menerima kebenaran firman Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami rasakan penyertaan sampai pada saat ini kami hidup sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang diberikan pada setiap kehidupan kami. Kami Tuhan hadir di tempat ini. Kami Tuhan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Biar Tuhan bersembah pujian kami. Tuhan menjadi persembahan yang kami hadapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebenarnya kami akan mendengarkan sampai kebenaran firman-Mu. Karena bacaan setiap hari kami sucikan kuduskan. Siapa hati kami sebagaimana tanah yang subur untuk siap menerima mimpi kebenaran firman-Mu. Serahkan nama-Mu, sebentar akan menyampaikan sampai kebenaran firman-Mu. Jangan nama-Mu, orang nama-Mu, kita nikmat yang dari surga. Dan Tuhan Kau sendiri yang berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu. Belajar melalui kebenaran firman-Mu, kebentuk kehidupan kami, dan kehidupan semakin baik Tuhan dari hari ke hari. Dalam pikiran kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Masih ada kuasa itu bisa kelihatan tempat ini kembali kami bersatu hati kami di dalam nama Yesus. Kami kali usir Tuhan dalam pesan sendiri yang menguasai Tuhan waktu ini menguasai setiap hati kami Tuhan sehingga firman tidak tercuri sedikit pun Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berfirman dan kami bisa mendengarkan dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pagi hari ini kita dipertemukan kembali lewat ibadah raya 1 yang masih Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Kita percaya sesuai dengan pujian yang sudah kita nyanyikan pagi hari ini, penyertaan Tuhan itu adalah sempurna. Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Tuhan selalu menyatakan kebaikannya, selalu menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Dan sampai hari ini pun kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah nama daripada Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah jangan ada kekasih lain. Hubungan orang percaya dengan Tuhan tidak hanya sebatas domba dengan gembala, murid dengan guru, anak dengan bapak, umat dengan Tuhan, tetapi lebih daripada itu Tuhan menempatkan kehidupan kita ini sebagai kekasih-Nya. Tidak salah ketika kita menjadi anak Tuhan yang menyebut Tuhan itu adalah gembala. Tidak salah ketika kita menjadi anak Tuhan menyebut Tuhan itu adalah guru agung kita. Dia adalah juga Bapa kita. Tetapi lebih daripada itu, ialah kita menempatkan Tuhan itu sebagai seorang kekasih. Seorang kekasih itu artinya memiliki hubungan yang spesial, yang tidak sama dengan yang lain. Nah, itu sebabnya Tuhan itu juga menghendaki dalam kehidupan kita supaya kita tidak ada kekasih lain kecuali hanya Tuhan. Tentu ketika kita ini memiliki hubungan yang spesial, kalau itu hubungan suami istri, tidak ada suami yang menghendaki istri mempunyai kekasih yang lain. Dia akan tersinggung. Itu adalah sebuah pembinaan, itu sebuah pengkhianatan atas perjanjian yang sudah dibuat bersama. Demikian pula sebagai seorang istri juga tidak menghendaki suaminya memiliki kekasih yang lain. Dan dia menjadi orang yang seharusnya mengasihi istrinya sendiri, karena ada ikatan kasih. Mungkin yang masih jomblo, ya ketika ya mempunyai seorang kekasih yang lain, ketika dia sudah mengadakan kesepakatan dan yang lain itu memiliki kekasih yang lain,
dia juga akan sakit hati, dia juga akan marah karena sudah mengkhianati perjanjiannya. Sejauh ini Tuhan ingin mendapatkan kehidupan kita itu seutuhnya. Seluruh kehidupan kita, karena kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Tuhan menebus kehidupan kita. Tuhan ingin memiliki kehidupan kita seutuhnya, sehingga kita tidak dimiliki yang lain. Hanya Tuhan yang berhak untuk memiliki kehidupan kita. Ya, mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-9. Roma pasal yang ke-9. Roma 9 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, yang bukan kekasih. Dulu yang bukan umat sekarang disebut umat. Bahkan lebih daripada itu, yang dulunya bukan orang yang dikasihi, sekarang adalah menjadi orang yang dikasihi. Ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Ini mengenai kehidupan orang-orang yang tidak mengenal kepada Tuhan. Memang dulu kita ini bukan umat Tuhan. Selain bangsa Israel, itu dianggap bukan umat Tuhan. Kalau Alkitab menyebutkan bangsa kafir, ya ketika orang mendengar kalimat ini, mereka akan tersinggung. Ya. Tetapi Alkitab itu mengatakan seperti itu, kita tidak perlu tersinggung. Ketika Alkitab mengatakan selain bangsa Israel, kita ini adalah bangsa kafir. Itu Alkitab menyatakan, ini bukan pernyataan saya. Itu sebabnya ketika kita disebut bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal kepada Tuhan, tidak perlu tersinggung kehidupan kita ini. Karena yang dianggap umat Tuhan itu hanya bangsa Israel. Tetapi puji Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, di mana ketika kita dulu bukan umat Tuhan, sekarang menjadi umatnya. Bahkan lebih daripada itu, kita menjadi kekasihnya, menjadi kekasih Tuhan, menjadi orang yang spesial di hadapan Tuhan. Ini sangat luar biasa loh, pengakuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bukan orang sembarangan. Kita bukan orang yang nomor 2. Kita bukan orang yang nomor 3 di hatinya Tuhan. Karena kita adalah orang yang spesial di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ini sangat luar biasa. Dan sebabnya jangan kita menjadi anak Tuhan yang minder. Ketika finansial kita tidak sama dengan yang lain, kesuksesan kita tidak sama dengan yang lain, kita sudah tidak menjadi anak Tuhan yang pede, menjadi anak Tuhan yang tidak percaya diri. Seharusnya kita menjadi anak Tuhan yang percaya diri bukan oleh karena kita punya kemampuan, tetapi karena kita ini mendapatkan kasih daripada Tuhan ini. Karena Tuhan mengasihi kehidupan kita ini, maka kita menjadi anak Tuhan yang percaya diri. Kalau Tuhan mengasihi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu pasti membela, Tuhan itu pasti memelihara kehidupan kita. Itu pasti. Kalau seorang suami itu mengasihi istrinya, mengasihi anak-anaknya, dia pasti bertanggung jawab seluruh isi
isi keluarga. Karena mengasihi. Karena dia mengasihi, maka dia membela. Karena dia mengasihi, dia memelihara. Karena dia mengasihi, dia menolong. Kalau manusia yang mengasihi saja bisa berbuat seperti ini, apalagi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan melihat situasi dan kondisi yang ada saat ini yang justru menakutkan dalam kehidupan kita, membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita gelisah, membuat kita tidak nyaman, melewati hari-hari yang masih Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mendengar berita Rusia dengan Ukraina yang sampai hari ini masih bertempur, belum negara-negara yang lain yang saat ini sedang kisruh, membuat kita takut, membuat kita khawatir. Dalam situasi yang seperti ini, marilah kita memandang kepada Tuhan yang mengasihi di dalam kehidupan kita. Ya, terpujilah nama daripada Tuhan. Dan untuk itu Yeremia pasal yang kedua menuliskan di sana hubungan orang percaya dengan Tuhan. Yeremia pasal yang kedua. Yeremia pasal 2 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tataburannya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya, ini kalau di dalam bahasa sehari-hari bukan memakannya, itu lebih mudah dipahami. Yang membuat dia itu susah, yang membuat dia menderita. Dan semua orang yang membuat dia menderita menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan, karena Tuhan yang membela, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menolong dalam kehidupannya. Ketika orang-orang itu mengganggu kehidupan bangsa Israel, mengganggu umat Tuhan, Tuhan yang akan membela. Ini hubungan Tuhan dengan orang percaya. Tuhan sendiri mengatakan lewat Nabi Yeremia ini, Tuhan mengatakan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Seperti ini hubungannya, seperti seorang pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tataburannya. Ya. Di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, padang gurun itu tanah yang gelap, tanah yang tidak ada kehidupan di sana. Tetapi bagaimana mereka itu mengasihi kepada Tuhan, mengikut kepada Tuhan, walaupun dalam kesulitan, walaupun banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi bangsa ini dapat menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan sampai Tuhan mengatakan bagaikan seorang pengantin yang mengikut kepada Tuhan walaupun dalam kesulitan. Tuhan teringat masa-masa seperti itu. Tuhan teringat kesetiaan umatnya seperti itu. Saat itu bangsa Israel, orang percaya kudus ya, bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya, seperti buah-buah di hadapan Tuhan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan ingat masa-masa seperti itu yang gak pernah dilupakan oleh Tuhan. Kesetiaan umat Tuhan saat itu bagaikan seorang pengantin. Ya, kalau baru jadi pengantin kan begitu, kemanapun ya bersama.
keluar bersama, makan bersama, duduk bersama. Itu kalau baru jadi pengantin. Tetapi kalau sudah lewat sekian bulan, sekian tahun dijalani, sudah mulai makan sendiri, berjalan sendiri, pergi sendiri. Tetapi Tuhan itu mengharapkan tetap dalam kebersamaan, tetap dapat menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, karena Tuhan itu menempatkan kehidupan kita sebagai kekasihnya. Tentu Tuhan akan cemburu ketika kita memiliki kekasih yang lain. Tuhan cemburu ketika kita tidak dapat menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, karena Dia sudah memiliki kehidupan kita ini sepenuhnya lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Bahkan dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20, di sana kamu itu bukan milik kamu sendiri, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita bukan milik kita sendiri. Apalagi kalau berbicara masalah pernikahan di Kalimantan. Tadi pengantin laki-laki itu beli. Ya paling enak itu bisa, nggak perlu beli. Bis pokoknya cinta ya sudah jadi. Kalimantan walaupun cinta, kalau nggak beli ya nggak mendapatkan. Kalau seorang laki-laki nggak punya duit, ya jomblo terus. Itu ketika saya bisa, ya lumayan, kira-kira 4-5 tahun di sana. Jadi budaya sana cukup memahami. Jadi beli. Kalau sudah dibeli kan dimiliki untuk seutuhnya, karena sudah dibeli. Gak bisa berbuat yang aneh-aneh, karena dia dalam penguasaan orang yang membelinya. Tapi bukan dijadikan budak, tetapi tetap dijadikan istrinya. Bukan budak belian, tetapi menjadi istrinya, walaupun dia dibeli. Sama seperti kita. Kita sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang lunas dibayar. Itu sebabnya kita tidak bisa membawa hidup ini sesuka hati kita, sesuka kehendak Tuhan. Yang seharusnya sesuka kehendak Tuhan, bukan sesuka keinginan kita. Karena kita sudah dibeli oleh Tuhan dan kita sudah dimiliki oleh Tuhan, dan status kita adalah kekasihnya. Jadi kalau kita memiliki kekasih yang lain, berarti kita tidak setia dengan perjanjian yang dibuat oleh Tuhan. Itu juga sama dengan pengkhianat, mengkhianati perjanjian yang telah dibuat. Itu kalau kekasih. Kalau dalam Yeremia pasal 2 ini sana dijelaskan bagaimana umat Tuhan itu seperti seorang pengantin hubungannya dengan Tuhan, karena kesetiaannya. Dan Tuhan ingin mendapatkan kehidupan orang percaya itu terus seperti itu, tidak mengalami perubahan di dalam perjalanan kehidupannya. Menikah-nikah yang ada di dalam dunia ini juga pasang surut seringkali. Pasang surut apa? Kesetiaannya. Baru jadi pengantin ya setia, tapi oleh karena perjalanan waktu bisa tergerus kesetiaannya, bisa tergerus kasihnya. Mungkin memiliki kekasih yang lain. Nah itu sebabnya timbullah kecemburuan. Kenapa cemburu? Karena mengasihi.
Kalau di dalam 2 Korintus, di sana Rasul Paulus mengatakan bahwa hubungan orang percaya dengan Tuhan itu sebagai tunangannya. Ya, 2 Korintus pasal 11. Kita ini sudah dipertunankan. 2 Korintus 11 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai peramal suci kepada Kristus. Luar biasa. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Kamu memberikan kepada kamu roh yang lain dari yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Rasul Paulus saja juga sedih ketika melihat jemaat yang ada di Korintus ini sudah mulai terkikis kasihnya kepada Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, aku cemburu kepada kamu dengan cemburuan ilahi, karena sudah kehilangan kesetiaannya. Karena jemaat sudah dibawa untuk menjadi tunangannya Kristus, bagaikan seorang perawan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan ini memang tanggung jawab saudara hadapan Tuhan, membawa jemaat itu kudus, menjadi jemaat itu suci bagi Kristus. Itu sebabnya kalau melihat jemaat tidak dapat menunjukkan kekudusannya, dari jemaat yang tidak dapat menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus, Paulus cemburu. Kenapa? Karena mereka sudah mulai terkikis kasihnya kepada Tuhan ketika ada orang yang membawa Yesus yang lain. Mereka sabar saja, mereka terima saja. Yesus yang murni, Yesus yang benar itu Yesus yang ada di dalam Alkitab. Jadi kalau ada kitab-kitab lain yang mengatakan Yesus tidak sama seperti Alkitab, itu adalah Yesus yang lain. Apalagi Yesus yang diberitakan tidak mati, Yesus tidak bangkit, dia diganti oleh Yudas, itu Yesus yang lain. Yesus yang di dalam Alkitab adalah Yesus yang lewat proses kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Jadi kalau ada orang-orang yang membawa berita Yesus yang lain yang tidak sama yang tertulis di dalam Alkitab ini, itu harus ditolak. Tidak membimbangkan kita. Jangan seperti jemaat Korintus sudah apa-apalah, yang penting kan Yesus. Enggak, itu bukan Yesus yang membawa keselamatan. Yesus yang membawa keselamatan lewat proses kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Itu Yesus yang kita imani. Itu Tuhan Yesus yang kita percaya. Jadi kalau ada nama Yesus yang lain yang tidak tertulis di dalam Alkitab, itu harus kita tolak. Kita menjadi anak Tuhan yang cerdas, menjadi anak Tuhan yang tegas ketika ada ajaran-ajaran yang tidak sama dengan Alkitab yang kita yakini. Karena Alkitabnya sempurna. Kan banyak hal-hal yang membingungkan, banyak hal-hal yang ingin menyesatkan di dalam kehidupan kita, secara khusus dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Apalagi di dalam akhir zaman itu sudah dinubuatkan akan banyak penyesatan dan penyesatan. Nah, itu sebabnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang harus kuat iman kita. Ya, jangan kita mengatakan ya sama saja. Enggak. Segala sesuatu yang tidak tertulis di dalam Alkitab harus kita tolak.
itu bukan kebenaran. Itu Yesus yang lain. Yang kedua, roh yang lain. Sebab kita perlu menguji ya segala roh. Apa roh itu datangnya dari Tuhan, atau roh itu datangnya dari kuasa kegelapan? Ini tambah sulit untuk mendeteksi masalah roh ini. Itu cukup membingungkan, karena banyak anak Tuhan itu bernubuat. Nubuat itu kan karena dorongan Roh Kudus. Itu belum tentu terjadi kalau bukan dari Roh. Itu sebabnya kalau yang kita mendengar nubuat dari si A, si B, si C, itu perlu kita perhatikan apakah nubuatan itu datangnya dari Tuhan atau datangnya dari emosinya, apalagi dari kuasa lain. Kalau nubuatan itu datangnya dari Tuhan, itu pasti terjadi. Gak ada nubuatan didekte. Kadang-kadang nubuatan itu didekte. Apalagi ada anak Tuhan ingin dinubuatkan, itu aneh. Ada loh anak Tuhan yang ingin dinubuatkan. Nubuatan itu datangnya dari Tuhan, bukan dari seseorang. Itu roh yang lain itu seperti itu. Apalagi ya seperti karismatik itu kan seringkali begitu. Saya melihat awan gelap, ya memang pas mendung. Juga doanya ya awan gelap. Menaungi desa ini, menaungi daerah ini. Ya memang musimnya penghujan itu mendung. Gak ada kaitannya dengan ilham daripada Tuhan. Yang ketiga, Injil yang lain, seperti Injil Barnabas, itu kan muncul untuk mengacaukan itu. Alkitab kita itu 66 kitab yang sudah sempurna. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Kalau ada Injil Barnabas, itu penyesatan. Kan beberapa waktu yang lalu kan menggembara. Kita tidak perlu percaya seperti itu karena Alkitab itu sudah sempurna. 66 kitab. Dan sebabnya anak Tuhan itu harus mengenal kebenaran ini, karena ini landasan kehidupan kita. Sebabnya jangan sampai kita terbawa arus dunia ini. Ya banyak orang ingin menyesatkan kita, karena itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan, akhir zaman akan banyak penyesat, baik lewat mujizat, baik lewat pengajaran. Dan sebabnya kita semakin berhati-hati dalam hal ini. Jangan mudah kita mengikuti arus dunia ini. Banyak mengerti akan kebenaran itu sangat penting supaya kita ini tetap tenang di dalam kehidupan kita. Walaupun dunia goncang, kita tetap tenang ketika kita mengerti akan kebenaran ini. Apapun yang dikatakan orang ya silakan, tetapi ini tetap menjadi pedoman kita. Alkitab tetap menjadi landasan kehidupan kita yang membawa kepada keselamatan. Ya, puji Tuhan. Rasul Paulus saja juga cemburu. Ya memang seharusnya seorang hamba Tuhan cemburu ketika jemaatnya tidak setia kepada Tuhan, mudah tergoda, mudah mengikuti yang lain, apalagi Tuhan. Karena status kita adalah kekasihnya. Kalau ada kekasih yang lain, itu sebabnya tidak hanya Rasul Paulus, Tuhan pun juga cemburu kepada kita. Jadi bentuk kekasih yang lain yang selalu menarik kehidupan kita untuk percaya. Dalam Ulangan pasal 32. Ulangan 32 ayat yang 15. Demikian firman Tuhan. Lalu menjadi gemuklah Yesus
Untuk itu bangsa Israel, umat Tuhan, dan menendang ke belakang, bertambah gemuk engkau, gendut dan tambun, dan ia meninggalkan Allah yang telah menjadikan dia. Ia memandang rendah gunung batu keselamatannya. Mereka membangkitkan cemburunya dengan ilah asing. Mereka menimbulkan sakit hatinya dengan dewa kekejian. Mereka mempersembahkan korban kepada roh jahat yang bukan Allah, kepada ilah yang tidak mereka kenal, ilah baru yang belum lama timbul, yang kepadanya nenek moyangmu tidak gentar. Ini bangsa Israel, umat Tuhan. Di sini Tuhan mengatakan cemburu. Kenapa cemburu? Karena dia memiliki kekasih yang lain. Kapan itu terjadi? Ketika mereka tambah gendut, nggak bertubuhnya. Ya. Karena mereka tambah gemuk, tambah gendut tuh. Wis gemuk, gendut, tambun sempurna. Ini keberadaan umat Tuhan. Tapi ketika daripada gurun di Yeremia pasal 2 tadi, mereka mengikuti Tuhan dengan setia. Ketika di padang gurun, ketika dalam kesulitan, ketika dalam kesusahan. Tetapi sekarang ketika mereka sudah tambun, mereka sudah gemuk, mereka sudah diberkati, mereka sudah kaya, mereka sudah sukses, mulai menendang ke belakang, meninggalkan batu keselamatan. Jadi ujian itu tidak hanya kesulitan, tidak hanya kesusahan, tetapi berkat itu juga bukan ujian dalam kehidupan orang percaya. Kalau tidak hati-hati menggunakan kepercayaan Tuhan ini dalam kehidupan kita, bisa kita terbawa, bukan membuat kita ini semakin setia, semakin mengasihi kepada Tuhan. Justru sebaliknya malah meninggalkan Tuhan dan memberikan persembahan kepada dewa yang lain. Seharusnya berkatnya untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk yang lain. Ini menyakitkan hatinya Tuhan. Jadi kalau kita diberkati, Tuhan itu punya maksud supaya lebih setia, lebih mengasihi kepada Tuhan. Bukan dibawa kepada yang lain, bukan dipersembahkan kepada yang lain, dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi ujian itu tidak hanya kesulitan. Yang seringkali kita anggap bahwa ujian itu ketika mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, tubuhnya semakin rosot, itu dianggap ujian. Tetapi kalau berkat itu bukan ujian, itu ujian. Bagaimana kita bisa memilih berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita? Jangan membawa kita semakin jauh dari Tuhan, apalagi dipersembahkan kepada yang lain. Cemburu Tuhan, sakit hati. Ya contohnya kalau suami memberikan berkat kepada istrinya, karena tanggung jawab sebagai seorang suami kepada istri mencukupi segala kebutuhannya, bahkan lebih dari apa yang diperlukan. Lalu sama istri digunakan kepada yang lain, bukan untuk suaminya, karena punya kekasih yang lain. Pasti suami akan cemburu. Bekerja keras untuk menyenangkan istrinya, tetapi di tangan istrinya untuk kekasih yang lain. Loh, sakit hati. Sama ini seperti dengan Tuhan. Tuhan memberikan berkat di dalam kehidupan kita itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hatinya Tuhan, bukan untuk yang lain, dipersembahkan yang lain. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, ngerti akan kehendak Tuhan. Mengapa Tuhan memberkati kehidupan kita? Jangan ada
yang lain karena Tuhan itu cemburu. Ini sebabnya di dalam Ulangan pasal yang ke-8 ini sebelumnya itu sudah diingatkan oleh Tuhan. Ulangan pasal 8 ini yang pasal 8 ya betul. Ya, Ulangan 8 ayat yang ke-11. Jadi sebelumnya itu sudah diingatkan. Sebelum Ulangan 32 tadi, Ulangan pasal 8 itu sudah diingatkan di sana. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, serta emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Ini pasal 8 sudah diingatkan. Ya. Ketika bisa makan sampai kenyang, bisa mendirikan rumah yang bagus, rumah yang mewah, lembu sapinya bertambah banyak, kambing dombanya bertambah banyak, segala sesuatunya bertambah banyak. Berhati-hatilah. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Kalau Tuhan itu adalah kekayaan di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah kekasih kita, maka hati kita pun terpaut kepada. Hati kita ada di sana karena Dia adalah kekasih kita. Jadi kalau orang itu mengasihi, pasti wajahnya terus ada di dalam hati. Itu kalau mengasihi. Kalau masih muda-muda kan seperti itu. Yang ada di dalam pikirannya sedang apa ya dia hari ini, dan makan dan tidur. Ya, itu kalau orang mengasihi kan seperti itu, sedang apa dia. Nanti kalau orang nggak mengasihi sudah bebas. Nggak ada dalam pikirannya, nggak ada dalam hati. Itu kalau orang tidak mengasihi. Jadi Tuhan ingin mendapatkan kehidupan kita seutuhnya. Ketika Tuhan menolong, ketika Tuhan memberkati kehidupan kita, segala sesuatu yang kita miliki sudah semakin bertambah. Hati-hatilah. Ya, jangan menjauh dari Tuhan, jangan melupakan Tuhan. Jangan sibuk dengan berkatnya, tetapi tidak sibuk dengan Sang Pemberi berkat. Jadi Tuhan itu ada maksud ketika memberkati di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan. Jangan ada kekasih yang lain sehingga berkat Tuhan kita alihkan untuk kekasih yang lain, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, satu ayat lagi ya, kita selesaikan. Matius pasal 10, kekasih yang lain. Yang pertama tadi berbicara masalah kekayaan, yang kedua ini keluarga. Matius pasal 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bukan berarti ayat ini melarang kita untuk mengasihi orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita. Barang siapa mengasihi bapak, ibunya, anaknya, keluarganya lebih daripada. Jangan sampai keluarga itu kita kasih lebih daripada Tuhan. Kalau orang itu mengasihi kepada Tuhan, orang itu pasti mengasihi bapaknya, orang itu pasti mengasihi ibunya, orang itu pasti mengasihi anaknya, orang itu pasti mengasihi keluarganya. Tidak mungkin kalau orang itu mengasihi Tuhan tidak mengasihi keluarga. Tetapi mengasihi Tuhan itu harus lebih dari sembah. Karena Tuhan sudah mengasihi di dalam kehidupan kita, dan Tuhan juga ingin mendapatkan hidup kita seutuhnya. Itu sebabnya jangan ada kekasih yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Kita berikan satu pujian.
Tuhan, kami tahu Tuhan keberadaan kami. Kami bukan umat-Mu seperti Israel yang selalu Tuhan perhatikan bagaikan biji mata Allah sendiri. Kami seharusnya binasa. Kami seharusnya tidak berarti di depan Tuhan. Namun karena kasih Tuhan, kami yang tidak berarti dahulunya akan menjadi berarti. Kami yang dahulunya tidak mengenal kasih dari Tuhan, bahkan Tuhan mengangkat kami sebagai kasih. Untuk Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang indah ini bagi kami. Beri iman kepada kami, agar kami sadar keadaan kami, bahwa semua apa yang kami dapat, apa yang kami rasakan, semua dari Tuhan. Untuk Tuhan, beri kami Tuhan iman sekali lagi. Beri kami kepercayaan yang dalam padamu. Apapun yang kami hadapi, kiranya hanya Tuhan sendiri yang menjadi imam kami, yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Inilah berkat kami di dalam kami ibadah. Kami percaya bahwa firman pada pagi hari ini benar-benar merupakan berkat bagi kami yang mendengarkan. Terima kasih. Kami doakan hamba-Mu yang sudah memberikan firman ini pada kami, untuk kami menyadari, kami mengingat bahwa Tuhanlah juru selamat dan Tuhanlah sumber hidup kami. Terima kasih. Kami doakan hamba-Mu, kiranya Tuhan akan selalu menaungi, Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu memperhatikan apa yang dihadapi, apa yang dibutuhkan. Kami yakin Tuhan tidak sia-siakan apa yang sudah dilakukan hamba-Mu di depan ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Dan ibadah kita hari Rabu, PA kita disertai dengan perjamuan kudus. Ya, Tuhan Yesus memberkati, tidak ada paman yang lain. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya akan semua berdiri. PA 1 ya. Bapak yang baik, umat Bapak
Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bersyukur pada pagi hari ini untuk pertolongan-Mu, untuk berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan di dalam ibadah kami mulai dari awal hingga selesainya. Sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa dan menyerahkan Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, demikian pula untuk Ibu Gabalang, untuk Ibu Mestia, ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk rencana perbaikan konstruksi gereja ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan buka jalan, menyediakan semua dana yang kami perlukan, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu pagi hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintah yang ada di daerah diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat membawa bangsa kita arah yang lebih baik lagi. Bersyukur pemerintah cukup berhasil menekan penularan COVID-19 di tengah-tengah bangsa ini, dan kami terus berdoa supaya pengaruh COVID-19 berlalu di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir pagi ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Tuhan tetap jaga, lindungi, sertai, tuntun dan bimbinglah mereka supaya tetap hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Rumah tangga, keluarga, kehidupan nikah, jemaat Tuhan berkati dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Kalau usaha, pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Peliharakan seluruh jemaat dalam kasih-Mu. Tidak ada rumah tangga anak-anak-Mu yang hidup di dalam kekurangan. Anak-anak yang duduk di bangku sekolah kami serahkan dalam tangan-Mu. Mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkati mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi baik dalam akademiknya maupun non akademiknya. Secara khusus untuk anak-anak SMP yang kelas 3, SMA kelas 3 yang saat ini sedang menghadapi ujian, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat supaya mereka semuanya lulus dengan nilai yang memuaskan. Terima kasih Tuhan bagi sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini kembali memakai masing-masing. Jaga, lindungi, sertai kami dalam perjalanan, tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pulanglah, terimalah berkat dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia-Nya dari Tuhan Yesus Kristus, dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai dan memberkati kita mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan jawab syukur. Yang diberkati Tuhan, mari bersama kita katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati.